Pertanyaan selanjutnya adalah, sang penulis menyatakan bahwasanya Ustadz menerangkan tentang masalah akidah, lalu diterangkan bahwasanya di antara kesempurnaan akidah adalah membahas tentang masalah lisan dan pembicaraan. Lalu menyebutkan kata terserah. Apakah mengatakan terserah kamu memang tidak diperbolehkan di dalam syariat Allah? Ikhwan yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, maka sesungguhnya di dalam masalah ini kita harus mengetahui dan kita mengulang kembali bahwasanya tauhid itu merupakan persoalan yang paling detail mengatur dalam kehidupan kita. Karena sesungguhnya akidah yaitu merupakan ikatan yang paling kuat, mengatur hati kita, mengatur lisan kita, dan mengatur kehidupan kita sesuai dengan apa yang Allah ridhoi dan sesuai dengan apa yang Allah cintai. Maka di antara detailnya urusan akidah bukan hanya mengurusi bagaimana sujud kita tidak boleh diberikan kepada selain Allah, bukan hanya mengurusi bahwasanya korban kita tidak boleh diberikan kepada selain Allah, tetapi sampai urusan yang kecil sekalipun, yaitu adalah ketika mengucapkan Masya Allah, mengucapkan terserah, maka sesungguhnya kita tidak boleh mengatakan terserah kamu. Mari kita lihat dulu dalilnya. Di dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, Rasulullah SAW pernah didatangi seorang laki-laki Yahudi. Lalu laki-laki Yahudi itu berkata kepada Rasulullah SAW, "Innakum tusyrikuna billah." Muhammad, sesungguhnya kalian itu para sahabat-sahabatmu sering melakukan kesyirikan kepada Allah. Perhatikan, bagaimana orang-orang Yahudi ngerti kesyirikan kecil yang dilakukan oleh kaum muslimin, tetapi mereka tidak sadar kesyirikan besar yang dilakukan oleh mereka mengangkat Uzair menjadi anaknya Allah. Laki-laki tua ini kemudian melanjutkan, kenapa kalian itu berbuat syirik kepada Allah? Karena kalian suka mengatakan wal Ka'bah, demi Ka'bah, dan kalian suka mengatakan Masya Allah wa syi'ta, terserah Allah dan terserah kamu. Maka perhatikan Rasulullah ternyata tidak menolak ketika apa yang disampaikan laki-laki tua ini sesuai dengan kebenaran wahyu. Perhatikan, Nabi tidak ta'assub, Nabi tidak taklid buta. Tetapi Nabi menerima ketika itu tidak bertentangan dengan kitabullah dan wahyu yang diturunkan oleh Allah kepadanya. Nabi menerimanya. Lalu Nabi mengingatkan para sahabat. Yang diingatkan oleh para sahabat, satu, bahwasanya para sahabat diperintahkan oleh Nabi tidak boleh mengatakan wal Ka'bah, demi Ka'bah. Tidak boleh, karena kita haram bersumpah dengan nama selain Allah. Tetapi Nabi memerintahkan para sahabat untuk mengatakan wa rabbil Ka'bah, demi Rabbnya Ka'bah. Jadi kalau antum bersumpah tidak boleh mengatakan aswar, orang Jawa mengatakan kiting, ini tidak boleh. Tetapi betul-betul kita mengucapkan demi Allah atau nama dan sifatnya Allah, demi Ar-Rahman, atau demi yang menguasai jiwaku, ataupun demi Rabb yang menguasai Ka'bah. Yang kedua, Rasulullah mengatakan jangan lagi mengatakan Masya Allah wa syi'ta, terserah Allah dan terserah kamu. Kenapa sih tidak boleh? Karena di situ ada wawu, disebut dengan wawul ataf, menyamakan sebelum dan sesudahnya. Padahal yang benar itu tidak boleh disamakan antara Allah dan makhluk. Tetapi yang benar kemudian Nabi mengkoreksi. Artinya Nabi membenarkan. Nabi mengatakan kalau kalian mengatakan terserah, berarti kalian itu mengatakan terserah Allah kemudian terserah kamu. Nabi mengatakan Masya Allah summa syi'ta. Apa bedanya dengan wawu? Kalau wawu menyamakan, kalau summa menunjukkan yang pertama lebih tinggi daripada yang kedua. Berarti kehendak Allah lebih tinggi daripada kehendak makhluk. Jadi kalau kita mengatakan Masya Allah atau terserah, tidak boleh mengatakan terserah kamu deh. Kenapa sih tidak boleh? Karena berarti antum menafikan kehendak Allah, antum hilangkan kehendak Allah. Padahal orang yang bertauhid dan berakidah, mereka betul-betul menyertakan Allah dalam segala perkara. Jadi kita katakan terserah Allah kemudian terserah kamu. Panjang Ustaz, ya tidak apa-apa. Lebih baik panjang tapi menyelamatkan daripada pendek menenggelamkan kita ke dalam neraka. Jadi mulai sekarang kalau kita lisannya adalah lisan yang bertauhid, berarti kita kalau ditanya kapan kita ke Bekasi nih contohnya, katakan kepada mereka terserah Allah kemudian terserah kamu. Karena dengan itulah menjaga tauhid kita dan lisan kita. Jangan dianggap remeh satu ucapan, karena Rasulullah sudah mengingatkan wa innal abda la yaqulu bil kalimah ma yarufihi ba'san illa abadallahu min hasabina kharifan. Tidaklah ada seorang manusia mengucapkan satu kalimat yang dia pandang kalimat itu adalah kalimat yang ringan, tapi Masya Allah ternyata kalimat itu menjauhkan dia ke dalam neraka sejauh 70
musim. Masya Allah, dengan satu ucapan saja. Makanya seorang mukmin adalah orang yang perhatian. Detail-detailnya dia memperhatikan. Katakanlah terserah Allah, kemudian terserah antum. Itu lebih menyelamatkan daripada ucapan pendek terserah kamu tetapi bermasalah di dalam urusan akidah kita. Barakallahu fikum.